Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Gubernur Provinsi Banten Bapak Dr. Haji Ahmad Dimyati Natakusuma SH MH MSI, mudah-mudahan panjang umur, istiqomah, amanah. Yang sama kita hormati Bapak Kapolres ataupun yang mewakili. Kalau Tuan pergi ke kali jangan lupa, lupa pula pantunnya. Kalau Tuan pergi ke kali jangan lupa memasak pepes. Kalau selalu mewakili lama-lama bisa jadi Kapolres. Bapak dan rem ataupun yang mewakili, kalau Tuan pergi ke kali jangan lupa bawa peyem. Kalau selalu mewakili lama-lama bisa juga jadi dan rem. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada 11 pengurus masjid dan musola bergabung menjadi satu sehingga tablik akbar malam ini terwujud. Yang bergabung ini pengurus masjid dan pengurus musola, tapi acaranya enggak di masjid dan enggak di musola. Padahal yang punya acara ini pengurus masjid dan pengurus musola. Nanti orang komplain, kenapa Ustadz Somad waktu ceramah diserang atau diserang? Waktu Ustadz Somad ceramah diserang, kenapa enggak di masjid, kenapa enggak di musola? Sebelum ditanya netizen yang maha benar dengan segala komennya, maka malam ini tidak di masjid, karena kalau dibuat di masjid, masjidnya meledak. Betul? Itu maka di tanah lapang. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Tapi insya Allah masyarakat yang hadir ini semuanya sholat di, betul. Dari bunyinya seperti kurang yakin. Mudah-mudahan yang belum sholat berjamaah ke masjid besok subuh ke masjid, amin. Yang sudah ke masjid alhamdulillah, yang belum ke masjid insya, yang sudah diajak ke masjid nggak mau innalillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, disiram wajahnya pakai air dalam geribah kulit kambing yang dijahit. Ketika Nabi sadar dari pingsannya, pas ditanya mau apa ya Rasulullah, jawaban Nabi satu, mau solawat. Somat, sholat. Makanya kalau cari suami yang soleh, somat, marah istri saya nanti. Kalau cari istri yang sholat. Ustadz Somad
Saya dulu menerima dia karena dia ganteng, karena dia ASN, karena dia PNS, karena duitnya banyak, karena rumahnya besar, karena mobilnya mewah. Tapi ternyata keluarga tidak bahagia. Kenapa? Karena suami tidak sholat. Rasanya gimana, Bu? Punya suami nggak sholat, rasa tidur sama babi hutan. Betul? Kok tahu? Ini bukan ngarang, ini true story, kisah nyata. Bersyukurlah ibu yang suaminya sudah sholat, ibunya solihah, bapaknya baik, insya Allah anaknya soleh dan solihah. Mana buktinya? Saya bukan baca buku, saya bukan tahu dari internet, tapi dengan mata kepala saya sendiri. Anak-anak hadir pengajian tabligh akbar malam ini. Kalau Ustadz Somad pengajian yang datang kakek-kakek sudah tua, biasa. Kalau udah Somad datang ceramah yang hadir ibu-ibu, biasa. Tapi malam ini di Serang yang hadir bocil-bocil. Jangan menjerit, nanti saya rukyah. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami ini dari narkoba, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari fitnah akhir zaman. Ya Allah, ini menunjukkan bapaknya baik, ibunya baik. Ibunya baik, anak belum tentu baik karena bapaknya genderuwo. Bapaknya soleh, anaknya belum tentu baik karena emaknya mak lampir. Masih muda Pak Ustadz, suster ngesot. Tapi saya melihat ini ada orang baik-baik semua. Ini Banten, betul. Banten ini dikenal negerinya para pejuang, para mujahid, para ulama, betul. Jangankan perempuan Banten yang pakai jilbab, jangankan ibu-ibu orang Banten, jangankan anak gadisnya, lampunya pun pakai jilbab. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa beli kebab. Sudah lama Ustadz Somad ceramah, baru di Banten lah lampu pakai jilbab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak bisa terwujud acara sebesar ini kalau kita tidak bekerja sama. Kita doakan panitia yang sudah bekerja sama, yang sudah bersusah payah, mudah-mudahan Allah membalas tetes peluh keringat dan air mata mereka. Mudah-mudahan semua yang sudah bersusah payah ini membuat pagar dari besi. Ini apa ada teroris ini? Kenapa di Serang Ustadz Somad ceramah pakai pagar besi? Polisi bukan sembarang polisi, polisinya datang dari Padang. Besi bukan sembarang besi, besi dipasang supaya Ustadz jangan kena serang. Yang nyerang siapa Pak Ustadz? Mak-mak garis keras. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini handphonenya ada senternya enggak? Ada blitznya, ada lampunya, bisa dihidupkan. Wasalna bi bismillah wa bil hadi rasulullah wa kulli mujahidin ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa lampunya dimatikan? Biar supaya cahayanya kelihatan. Karena kalau tidak ada gelap, maka terang itu tidak kelihatan. Betul? Kenapa lampunya tadi kelihatan nampak cantik, indah, berkedip? Karena lampu besar dimatikan.
Tapi malam ini lampunya Masya Allah menyala abangku. Saya sudah banyak ketemu jamaah bapak-bapak, ibu-ibu minta doa. Ustadz doakan supaya saya punya anak. Ustadz doakan supaya istri saya mengandung. Ustadz doakan supaya istri saya hamil. Orang susah punya anak, tapi diserang anak hilang. Sudah ketemu sama ibu? Sudah. Alhamdulillah. Saya ikut prihatin. Kalau enggak ada, saya mau bawa pulang. Alhamdulillah. Mohon maaf, mohon maaf. Ada yang kehilangan suami? Berarti dilarikan pelakor. Mudah-mudahan enggak ada yang hilang lagi, insyaallah, amin. Malam ini yang bertemu ini 5 unsur. Berapa unsur? Kira-kira yang 5 ini nanti bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama yang hadir ini adalah pemimpin, yang dalam Islam disebut sebagai ulil amri. Alhamdulillah, Bapak Wakil Gubernur tanpa basa-basi, ngomong nggak panjang-panjang. Kalau Tuan pergi ke Padang jangan lupa beli rendang. Wakil Gubernur ngomongnya nggak panjang, langsung ngasih uang. Begitu Bapak Kiai tadi mengatakan kami perlu sekretariat, kami perlu kantor, langsung eksekusi. Padahal pemerintah sekarang sedang efisiensi. Tapi Provinsi Banten diberikan Allah keberkahan rezeki, insya Allah. Mudah-mudahan pemimpin kita adil dan amanah. Seandainya ibu punya doa makbul, tapi doanya cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena ibu tidak mau berbagi dengan orang lain. Betul, Bu? Betul kata mereka. Kalau bapak punya doa makbul tapi doanya cuma satu, jangan minta istri yang soleha, karena bapak tidak mau berbagi dengan orang lain. Betul? Yang jawab malah anak-anak, kayak ngerti aja. Kalau doamu cuma satu dan doamu makbul, jangan minta anak yang soleh, karena anak orang lain belum tentu soleh. Kalau doamu cuma satu dan doamu makbul, maka mintakanlah doa yang satu, berikanlah kami pemimpin yang soleh, adil dan amanah. Mudah-mudahan pemimpin kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. PNS, ASN, pegawai perusahaan nggak mau bayar zakat. Tapi kalau pemimpin yang nyuruh bayar zakat, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu pakai ayat, nggak perlu takbir, cukup dengan surat keputusan bayar zakat ke Basnas. Yang nggak mau non-job. Bisa atau nggak bisa? Langsung kasih contoh. Bukan bayar zakat, malah wakil gubernurnya nggak bayar zakat, langsung semua gajinya diserahkan ke Basnas. Mudah-mudahan ditiru sama yang lain, insya Allah. Terus kalau gajinya diserahkan, makannya dari mana? Berarti dari mulut katanya. Berarti punya usaha yang halal. Jabatan bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk memakmurkan masyarakat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada pohon, tidak ada gedung. Anak-anakku semua hafal ayatnya. Wa takunul jibalu kal'ihin
Hafal semua. Ulang lagi nak. Watakunul jibalukal, bukan mampus, maufus. Gunung-gunung seperti bulu kambing yang ditiup angin. Ambil bulu kambing, letakkan telapak tangan, hembus. Begitulah gunung-gunung akan hilang terbang. Tapi ada orang yang nanti mendapatkan naungan, tidak kepanasan di padang mahsyar. Mereka itu adalah diantaranya pemimpin yang adil dan amanah. Kita doakan pemimpin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 8 juta penduduk Banten. Berapa juta penduduk Banten? 8. Ustaz tahu dari mana? Saya tanya Pak Wagub tadi. Pak, berapa penduduk Banten? 8 juta. Kalau 8 juta itu sholat, kalau 8 juta itu bayar zakat, kalau 8 juta itu adil dan amanah, kalau 8 juta itu sejahtera, maka pemimpinnya insya Allah masuk ke dalam surga. Tapi kalau pendapat 8 juta itu menderita, tidak mendapatkan kemakmuran, saya nggak ada ngomong begitu. Kita usahakan bersama-sama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih daripada kemampuannya. Saya sudah diundang oleh Bapak Gubernur 2 kali sebelum ini. Saya sudah pernah datang ke Serang sebelumnya, tapi saya sudah ketemu beliau 2 kali di Pandeglang. Sekali oleh Ibu Bupati, kedua kali, yang ketiga kali ketemu di BSD. Alhamdulillah malam ini tetap tersambung silaturahim. Mudah-mudahan yang hadir malam ini panjang umur, murah rezeki. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umur, maka seringlah nyambung tali silaturahim. Alhamdulillah, subuh silaturahim, zuhur silaturahim, asar silaturahim, maghrib silaturahim, isya silaturahim. Orang Islam 1 hari silaturahimnya 5 kali. Di mana? Di masjid. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Tambah lagi 3. Witir ketemu, tarawih ketemu, sholat Idul Fitri dan Idul Adha ketemu. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya dulu malas sholat, tapi setelah mendengar tausiah Ustaz, ngambil kupon kurban di planet Mars, Neptunus, lebih sudah mati. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Selagi jabatan masih ada, selagi tanda tangan masih laku, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Berarti ceramahnya udah 20 menit. Itu kode kalau saya bertakbir sudah 20 menit. Menjadi bapak babinsa, menjadi tentara, pakai seragam, sholat ke masjid. Ibu bangga nggak ngelihat babinsa sholat ke masjid? Ibu akan ngomong ke anaknya, nak, lihat babinsa sholat ke masjid. Bapakmu baru jadi security, udah nggak ke masjid. Mohon maaf Pak security, jangan tersinggung. Bapak polisi pakai seragam, pakai pistol ke masjid, tapi sepatu dibuka. Kami yang tidak punya, betul Pak, betul Bu, apa kata ibu? Punya seragam, pistolnya pistol air, tak mau ke masjid. Jangan dibayangkan, ketawanya menyusul.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seragam tidak lama, jabatan tidak lama, yang lama itu adalah hubungan aku dengan kamu. Hubungan kita dengan Allah sampai ke surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang kaya, orang miskin, apalagi BPJS, gubernur, jangan, wakil jangan sebut, ada orang yang gak enak, polisi, ada Pak Kapolres, tentara, dekat, mohon maaf Pak Babinsa, Ustadz, astagfirullahaladzim, kita ceramah di Serang ini hilang harga diri kita. Kita semua akan mati. Orang Islam tidak pakai seragam, kita semua akan digulung pakai kain kafan. Dulu perbuatan yang paling ringan membuka kancing baju pagi, petang, siang, malam, mandi, ganti baju. Tapi sampai masanya kancing baju kita dibukakan orang lain. Pernah ngelihat jenazah buka kancing baju? Yang paling ringan adalah mengedipkan kelopak mata, yang paling ringan adalah melangkahkan kaki. Ada yang lebih ringan, lebih ringan mengayunkan tangan, ada lebih ringan. Yang paling ringan mengedipkan mata. Ada jenazah di Banten yang matanya terbuka bisa berkedip? Enggak ada. Kelopak mata kita ditutupkan orang lain, bahwa kita tidak punya daya, tidak punya apa-apa. Maka yang kita bawa nanti menghadap Allah adalah sodakoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, sampai kepada anak cucuku, anak cucu kita semua sampai hari kiamat, mudah-mudahan orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal doa, terimalah doa kami semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau kita ngumpul satu provinsi Banten, siapakah yang layak nomor satu jadi imam? Gubernur. Kalau gubernurnya tidak sanggup, maka diangkat imam ratib, kiai, ulama, diangkat. Sama seperti di Masjidil Haram, diangkatlah Syekh Abdurrahman Sudais. Maka imam yang sudah diangkat oleh ulil amri, imam masjid raya, imam masjid agung, imam masjid jami, imam masjid besar, ini adalah imam-imam yang ada di kecamatan, kelurahan, RW 11 DKM, ngumpul semuanya. Mudah-mudahan imamnya sudah lulus fit and proper test insyaallah. Amin. Ada kiai, ada alim, ada ulama. Jangan sampai imam maju bacaannya enggak betul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah, ijazah, ada la, ada za, ada ja, ada wo, ada 4. Tapi di Banten ini, dari sini lahir qori-qori internasional. Maka tidak ada alasan imam yang tidak betul bacaannya. Bukan berarti kalau sudah tobat, sudah hijrah, sudah ngaji, lalu semua alif jadi ain. Assalamualaikum. Bukan berarti kalau sudah tobat, kalau sudah ngaji, semua huruf sin jadi shin. Wassalatu wassalam. Ada so, ada tha, ada sya. Maka yang kedua yang penting setelah ulil amri, pemimpin adalah
ulama. Ada ulama yang khusus bidang Al-Quran. Pesantren terbagi 3. Terbagi berapa? Pesantren yang pertama pesantren salafiyah tradisional, baca kitab. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang ada di Provinsi Banten, tapi yang pernah saya kunjungi adalah pesantren di Cidahu, pesantren almarhum Abah Kiai Dimyati, yang sekarang dilanjutkan oleh putra beliau. Siapa namanya? Abu Ya Muhtadi. Saya ketemu dengan beliau. Beliau menghatamkan kitab-kitab besar dalam mazhab Syafi'i, Kanzur Raghibin, kitab-kitab yang hebat, yang tebal-tebal. Ini pondok pesantren klasik tradisional. Ada pondok pesantren modern cabang Gontor yang saya kunjungi pernah, nama pesantrennya Manahijus Sadat. Ada yang pesantren dari luar negeri, ada di Provinsi Banten, bahkan di Serang ini, namanya pesantren Sulaimaniyah, cabang dari Turki yang khusus menghafal Al-Quran. Tidak ada alasan bagi orang Banten, tidak ada alasan bagi orang Serang untuk tidak mendidikkan anaknya ke pondok pesantren. Mudah-mudahan anak-anak yang sudah mondok betah sampai tamat, insya Allah. Amin. Ustadz Soman, anaknya alhamdulillah mudah bangun subuh. Ustadz, anaknya mudah diajak baca Quran. Terus masalahnya apa, Bu? Bapaknya kita daftarkan ke pesantren. Setuju? Setuju kan? Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kalau selama ini ada TPA, tempat penitipan anak, ini kelihatannya ada TPS, tempat penitipan suami. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak ini hanya meniru, yang ditiru adalah gugu, yang digugu dan ditiru itulah dia guru bahasa Sanskerta, guru ustaz bahasa Persia, alim ulama bahasa Arab. Banten ini negerinya para alim, para ulama. Jangan takut memasukkan anak ke pondok pesantren. Saya nggak maulah anak saya pesantren, nanti kurus kayak Ustadz Somad. Saya ini kurus bukan karena nggak makan. Tadi sebelum ke Serang saya makan duluan. Setelah karena diet katanya. Cerdas-cerdas anak Serang ini. Tadi saya sebelum ke Serang makan duluan di penginapan. Sampai ke sini panitia nyuruh makan lagi. Saya bilang mohon maaf Pak, saya nggak makan nasi karena saya sudah meninggalkan nasi putih. Lalu Ustadz makan nasi apa? Nasi goreng, nasi uduk, nasi kuning. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan takut masukkan anak ke pondok pesantren di tengah isu yang luar biasa. Saya tidak membela kesalahan. Yang salah tuntut ke pengadilan, jaksa penuntut umum jatuhkan hukuman oleh hakim, putuskan dengan seadil-adilnya. Setuju? Tapi isu menyudutkan pesantren jangan terus diangkat. Kenapa? Karena Indonesia merdeka karena tentara. Tentara berani berjuang, mati mengusir Belanda. Tapi tentara itu berani berjuang karena fatwa ulama, resolusi jihad tanggal 22 Oktober, berperang melawan Belanda. Mereka berteriak menyerang Belanda. Belanda serang, takbir. 40 menit. Yang berani berjuang melawan Belanda adalah mereka yang sudah tidak takut mati karena prinsip hidupnya iskariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid.
Indonesia merdeka sesuai dengan lagu kebangsaan kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Kita merdeka Ramadan. Coba buka kalender 17 Agustus bulan Ramadan. Yang membacakan kok tahu? Orang takut karena kenyang, tapi orang lapar tidak takut mati. Siapa yang bisa berteriak keras? Itu orang lapar. Orang kenyang nggak bisa teriak keras. Kenyang. Makanya tolong sekali-sekali peringati kemerdekaan Indonesia ini bulan puasa. Setuju? Saya lebih setuju peringatan itu 17 Agustus. Kenapa? Karena kalau bulan puasa kita payah panjat pinang dan tarik tambang. Tapi perlu sekali-sekali nanti ada masanya 17 Agustus itu tepat bulan Ramadan, supaya kita merasakan perasaan mereka dulu berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak tanggal, tapi kenapa yang dipilih tanggal 17 Agustus? Karena Presiden Soekarno percaya pada angka-angka. Waktu diusulkan oleh Soekarni kepada Soekarno, Bapak Soekarno, bagaimana kalau kita proklamasi tanggal 16 aja? Maka 16 itu pun ada lagunya. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Kenapa waktu diusulkan tanggal 16 Presiden Soekarno nggak mau? Kata Presiden Soekarno, karena 17 adalah 17 rakaat orang Islam menyembah Allah. Berapa rakaat? 17. Subuh 2, zuhur 2, asar 2. Saya kan musafir. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 17 rakaat dia bersimpuh kepada Allah, meminta merdeka, merdeka, merdeka. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 apa bunyinya? Atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Anak-anak, masih ada upacara bendera hari Senin? Masih ada pembukaan pembacaan Undang-Undang Dasar 45? Ustadz Somad kok tahu? Karena tukang baca pembukaannya namanya Abdul Somad. Setiap hari Senin upacara bendera. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak takut berteriak Allahu Akbar, karena orang yang berteriak Allahu Akbar itulah yang memerdekakan bangsa ini dari Belanda. Pergi Belanda, datang Jepang, pulang Jepang, datang komunis. Ketiganya tidak pernah bertahan di Indonesia. Tidak ada tempat bagi penjajah di Indonesia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa membebaskan Palestina? Yang membebaskan, siapa yang bisa membebaskan Palestina? Angkat tangan. Allahu Akbar. Ini cita-cita orang Banten. Anak lain kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter spesialis. Mau jadi apa? Mau jadi polisi. Mau jadi apa? Mau jadi tentara. Tapi di Banten ketika ditanya mau jadi apa? Membebaskan Palestina. Jangan lupa Allahu Akbar. Ini sudah
Allah Akbar ketiga itu harus 40 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membebaskan Palestina itu namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi itu tentara, tapi tentara yang dididik oleh ulama. Kitab ulama siapa yang dibacanya? Yang dibacanya adalah kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Konstantinopel di Turki. Panjang umur sehat badan, nanti kita pergi umroh dan mampir ke Turki insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Konstantinopel itu kota yang dibangun oleh Kaisar Konstantin, dibebaskan oleh seorang tentara namanya Muhammad Al-Fatih. Itu yang tadi kehilangan ibu, namanya Al-Fatih. Dia nanti akan membebaskan. Sudah ketemu pembebas? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Muhammad Al-Fatih berani? Karena Al-Fatih dididik oleh ulama. Nama ulama yang mendidiknya namanya Agha Syamsuddin. Siapa namanya? Agha Syamsuddin. Maka saya bangga malam ini. Kenapa? Karena saya melihat masa depan. Ibu-ibu masa lalu, bapak-bapak masa lalu, masa depan Indonesia inilah ada pada anak-anak kita ini semua. Anakku kenal dengan Ustadz Somad. Dari mana kenalnya? Dari bapak katanya. Berarti bapaknya nonton channel Ustadz Abdul Somad official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Enggak mungkin anak-anak ini bisa datang. Mohon maaf, anak-anak enggak bisa disetir ngomongannya, enggak bisa diskenariokan, ngomongnya pasti tulus. Apakah anak-anak ini diancam datang malam ini? Masya Allah, tabarakallah. Berarti anaknya dikenalkan dengan ustadz, dikenalkan dengan kiai. Mereka inilah yang akan menjadi gubernur Banten 2050. Mereka inilah yang akan jadi presiden menteri Republik Indonesia tahun 2050. Sekarang saya datang ke Serang 2026, 25 tahun lagi mereka akan jadi kepala daerah, pemimpin, bupati, gubernur, tentara, polisi. Mereka akan mengundang saya ke Serang 2050. Ketika itu bapak ibu sudah meninggal. Saya dan mereka masih hidup. Saudaraku yang setuju? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bayangkan kita sekarang, bayangkan Indonesia di masa akan datang. Maka kalau anak-anak dimasukkan ke pondok pesantren, saya masalah pondok ini tegas. Anak saya, ponakan saya tamat SD nggak boleh di rumah, wajib mondok. Yang nggak mau mondok dicoret dari kakak. Kenapa? Karena saya tidak bisa menjaga anak saya dari internet, dari TikTok, dari Instagram, miligram, kilogram, telegram. Kita tidak bisa menjaga. Siapa di antara ibu yang bisa menjaga anaknya dari internet 24 jam? Angkat tangan. Nggak ada. Siapa di antara bapak yang sanggup menjaga hafalan Quran anaknya, sholat anaknya, belajar anaknya, baca kitab anaknya? Nggak ada. Bapak boleh jenderal bintang 4, bintang 5 penghormatan, bintang 7 sakit kepala. Bapak boleh dokter spesialis, ibu boleh ahli gizi. Tapi masalah pendidikan anak serahkan ke pondok pesantren. Dan di Provinsi Banten dan di Serang ini banyak pondok pesantren ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan terjaga akidah anak-anak kita insya Allah. Wujud qidam baqa mukhalafatu
lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Sallu ala Nabi Muhammad. Pemimpin sudah, alim ulama sudah. Yang ketiga adalah orang-orang kaya. Ini kalau saya lihat dari senyuman dan semangat Bapak Ibu, ini adalah orang-orang kaya yang nggak punya utang dan nggak punya masalah. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas hutangnya. Oh, banyak juga ternyata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah saya katakan anak kita mesti dididik di pesantren, tapi pesantren perlu kelas, pesantren perlu asrama, pesantren perlu tanah wakaf. Saya tidak mau hanya sekedar tablik akbar. Selesai ini, yang kaya-kaya langsung datang ke ketua DKM, langsung datang ke Kiai Rois, langsung nanya, gimana kami mau buat pondok pesantren, tapi kami perlu kiai, perlu ajengan, perlu ulama, kami perlu orang yang mengerti bahasa Arab, baca kitab. Itu ada tanah, kami wakafkan. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak pondok pesantren santrinya 1000, toiletnya 3. Ngantrinya panjang. Maka saya tidak mau hanya sekedar tablik akbar meriah ramai. Besok hari libur, hari Ahad, datang ke pondok-pondok pesantren, tanya kiai, kiai berapa kamar yang perlu dibangun, berapa asrama, berapa toilet, kamu mau bantu? Nanya aja. Ma'akal tafa'afnaita, uang yang dicari pagi petang itu akan hilang. Malabista fa'ablaita, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdoita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi untuk hari esok insyaallah. Ya Allah, saudaraku yang sudah berwakaf, berzakat, berinfak, bersedekah, panjangkanlah umur mereka, berkahi rezekinya ya Allah. Ini kalau saya lihat dari jamaah ini minimal tabungannya ini 100 juta per orang. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin kelihatannya. Dari mana Ustadz tahu bahwa jamaah ini punya tabungan banyak? Karena ada BSI, Bank Syariah Indonesia. Ini membuktikan bahwa ini berarti mereka nabung ke BSI. Dan kalau punya tabungan 100 juta, zakatnya 2,5%. Jika tabungan Anda 100 juta, berapakah zakat 2,5%? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura nggak ingat memang. Kalau itu jawabannya 2.500.000. Satu orang 2.500.000, satu orang 2.500.000 kali 1.000 orang, 2.500.000 kali 1.000 orang. Itu jawaban yang paling hebat. Banyak. 2,5 miliar. 2,5 miliar kalau dibelikan es teh dan kita berenang di dalam, berenang sambil minum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kaya-kaya itu semua hartanya kalau mati dibawa atau tinggal? Bisa dibawa. Mana contoh mobil yang bisa dibawa? Mobil ambulan wakaf. Mana contoh mobil yang bisa dibawa mati? Mobil yang diserahkan ke pesantren, diwakafkan ke DKM. Insya Allah gedung-gedung semua kalau kita mati tinggal, mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, istri besar tinggal, semuanya akan tinggal. Surat tanah
akan berganti dengan nama orang lain. STNK, BPKB, surat mobil, pajak berganti dengan nama orang lain. Dan ada yang paling menyedihkan, surat nikah akan berganti dengan nama brownies, berondong manis. Yang senyum anak-anak kayak faham aja. Mudah-mudahan keluarga Bapak Ibu semuanya sakinah mawaddah warahmah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jalan-jalan ke pinggir laut bagus, pergi ke mall enggak salah, tapi ingat bukan pantun, main cakep aja, cakep. Tadi saya tausiah jam 10 kurang 15. Sekarang saya sudah tausiah jam 10 lewat 30. Berarti saya sudah berdiri 45 menit. Banyak orang dengar ceramah baru 15 menit langsung keluar ilmu padi, makin berisi makin menunduk. Banyak orang dengar ceramah baru 15 menit sudah berkunang-kunang, pejam mata, naik kolesterol, asam lambung, asam urat. Kalau bapak-bapaknya serius, maklum. Ibu-ibunya serius, memang suka pengajian. Tapi saya sudah ceramah 45 menit, anak-anak masih lagi segar memandang. Ini membuktikan anak-anaknya memang dididik oleh ibu yang baik, anaknya pun ikut menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Pemimpin yang adil sudah, kita ngumpul bersama. Alim ulama sudah. Yang ketiga orang-orang kaya sudah. Yang keempat adalah ibu-ibu. Ibu-ibu ini penting atau enggak penting? Penting. Sudah atau belum? Sudah tampil ke depan. Kenapa mereka ditampilkan ke depan? Tadi saya ditanya, berapa lama latihannya Bu? 5 tahun. Ternyata latihannya 5 tahun sekali. Dan mereka tampil ke depan bersolawat. Masih ada rebana, masih ada nasyid. Di tempat lain rebana dan nasyid sudah tidak ada, digantikan keyboard tunggal. Tapi di Serang, di Banten, Maulid masih ada lagi nasyid, hadrah, rebana. Sekarang ibu-ibu sudah tidak pandai lagi mukul gendang. Ibu-ibu mukul gendang ini bagus supaya kalau lakinya macam-macam. Setuju? Setuju katanya. Gawat, bahaya. Tidak semua yang dikatakan Ustaz itu mesti setuju, harus berani mengatakan tidak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang lagu rebana ini sudah bagus, cuman backing vokalnya kurang bagus. Bismillah tawassalna billah la 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 tutnya enggak. Saudara yang tapi tadi selama saya dengar, saya udah curiga tadi waktu maju ibu-ibu, ini la. Selama saya dengar enggak ada terdengar la. Itulah kenapa langsung cair dari Bapak Wakil Gubernur. Tolong kalau nanti di acara DKM ini kan tablik akbar yang besar setahun sekali, tapi yang acara bulanan di DKM, kalau nanti datang pejabat gubernur, wali kota, bupati, kepala daerah, DPRD itu datang, lagunya jangan lagu yang menyinggung perasaan. Bila Israel datang memanggil, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri,
tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Enggak cair. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibu-ibu tetap istiqomah, jilbabnya panjang, menutup aurat, lagunya solawat, mengingatkan. Bayangkan kalau suaminya kerasukan setan, dia tinggal solawat, Bismillah tawassalna billah, kata suaminya la 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 la. Orang suaminya kerasukan setan, tapi tadi mereka bersalat, sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Saya ngelihat juga di beberapa masjid ada grup hadroh ibu-ibu, nyanyinya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Lagunya biasa aja, dempulnya tebal. Tapi ibu-ibu tadi saya nggak ngelihat wajahnya, karena kami dari belakang. Gendangnya tepat, suaranya bagus, solawatnya benar. Lomba-lomba model begini mesti terus diadakan. Jangan hanya sekedar maulid Nabi, hadrah pengajian, jangan. Mesti ada lomba azan. Anak-anakku setuju kalau ada lomba azan. Siapa yang juara 1, juara 2, juara 3, dia dipersilakan azan. Jadi anak-anak kita ini dari kecil sudah terbiasa. Allah bisa karena jangan yang azan yang waktu azan tahun 80 dulu. Hayya 'alas shalah. Dia yang azan, kita yang cemas. Tapi kalau yang azan anak-anak kita yang juara azan antar DKM ini dengan baik, insya Allah malam ini kita bukan sekedar maulid, malam ini kita mudah-mudahan ibu-ibu tetap istiqomah jaga. Kalian yang dipilih Allah untuk dapat 3. Siapa tempat kami berbakti ya Rasul? 1. Ibu 3 kata. Ibunya 1, tapi dia dapat bakti 3. Betul? Kenapa ibu? Karena ibu bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan. Yang pertama, mengandung. Bisa bapak mengandung? Yang kedua, melahirkan. Bisa bapak melahirkan? Bisa. Yang ketiga adalah menyusukan. Laki-laki yang mau dapat 3, coba yang 3 ini. Coba mengandung. Beli mangga bulat-bulat, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Yang coba menyusukan anak, yang punya anak kecil, coba letakkan, suruh nyusu. Saya sudah tes, nggak mau dia. Ayun, sejuk dipandang mata, menenang. Allah menjaga anak-anak ini semua, insya Allah. Pemimpinnya sudah untuk sholat tahajud. Wake up my darling. Ibu masih ingat kapan terakhir dibangunkan bapak? Malam, keterangan, kencing kencing kencing. Malam, jangan jawab, tapi jawablah dengan sweet. Usolli sunnat tahajud rakaatain. Dia baru latihan. Hari gini zaman edan, masih ada suami yang mau membangunkan istri, mau ngajak istri sholat ke masjid. Ini syukur kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal. Suami yang galak,
suami yang kasar, suami yang tidak baik, suami yang pemabuk, suami yang judi online, suami yang game online, suami yang tidak peduli sama anak, suami yang kasar sama istri. Ingat, sampai masanya kau akan tua, stroke, mati. Betul? Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya dulu nakal, suami saya dulu selingkuh, suami saya dulu galak, suami saya dulu KDRT. Sekarang sudah berhenti Pak Ustaz. Kenapa? Stroke. Mudah-mudahan suami yang sedang sakit disembuhkan Allah SWT. Sehatkan ya Allah, sehatkan ya Allah, sehatkan ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suaminya baik, istrinya juga insya Allah akan baik. Karena istri melihat pada suaminya, istri akan mendengarkan nasihatnya. Ibu sebetulnya tidak minta banyak, karena perempuan punya telinga dan suami punya mata. Istri punya telinga, suami punya mata. Karena suami ibu punya mata, maka tampillah ibu sebagai bidadari surga. Ini sekarang banyak perempuan di depan suaminya seperti Nyi Blorong Sundil Bolong. Tapi kalau di depan suami orang cuan. Ini tidak ada di Serang. Ini yang saya ceritakan ini terjadi di planet Mars, Merkurius, Neptunus, dan Pluto. Begitu juga dengan laki-laki. Ingat, istrimu punya telinga, maka katakanlah yang baik-baik. Oh, bidadari surgaku. Ibu, kira-kira kalau dipanggil bapak bidadari surga senang atau enggak? Masya Allah. Nabi SAW memanggil istrinya, ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kena cahaya matahari kemerah-merahan. Enggak ada salahnya juga besok bapak pulang nanti dari sini pengajian, panggil dia, ya Humaira. Tapi dia enggak putih Pak Ustadz, dia enggak apa-apa. Ustadz, memang dia putih tapi baru mukanya aja. Tangan masih hitam Pak Ustadz. Itu namanya, apa nama alat pemutih itu? Itu namanya skincare belum merata. Wajah putih, leher hitam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah baik bersama, maka 5 ini mesti bersilaturahim, berkumpul bersama. Alhamdulillah, karena berkumpul bersama akhirnya acara malam. Ini pengajian atau pasar malam? Tapi buat langsung rame-rame di tanah lapang dan ekonominya baik, RT-nya baik, RW. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Tadi saya mulai berdiri jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 11 kurang 15. Terasa kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya udah mau pingsan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ikhlas karena Allah. Kita tidak bisa berpisah karena kita selalu bersama dalam doa insyaallah. Puncak dari ngaji bukan tausiahnya, puncak dari ngaji bukan ceramahnya, puncaknya adalah doa. Aminkan doa yang akan dipimpin langsung oleh kiai kita, khusyukkan hati, bersihkan jiwa. Mudah-mudahan Allah memperkenankan segala doa-doa kita. Mudah-mudahan kita badan sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, panjang umur dan berkah rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah, mati husnul khatimah.